Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Prabowo dan Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Keduanya disumpah di bawah kitab suci Al-Quran pada sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, MPR DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu 20 Oktober 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Demi Allah, Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil memenuhi Presiden kewajiban Republik Presiden Republik Indonesia. Indonesia. Pelantikan ini disorot oleh berbagai media asing seperti Reuters yang menyoroti bayang-bayang politik dinasti dan patronase, serta channel News Asia (CNA) yang menekankan tidak adanya oposisi karena Prabowo mengakomodasi hampir semua partai politik ke dalam kabinetnya yang dinilai gendut. Kabinet Prabowo, kabinet gemuk, banyak. Ya, negara kita besar, Bung. Pidato Prabowo berapi-api dengan janji untuk memberantas korupsi. Meski ada sinyalemen bahwa beberapa anggota Kabinet Merah Putih justru terlibat dalam kasus korupsi, sebagaimana disoroti oleh mantan penasihat KPK Abdullah PH Mahua. Meskipun pidatonya menyentuh berbagai aspek kehidupan bangsa, Prabowo belum secara spesifik mengangkat isu kekuatan oligarki kapitalis yang menjadi akar masalah di Indonesia. Selain itu, ia juga tidak menyinggung tentang pertanggungjawaban moral dan kepemimpinan di akhirat, yang seharusnya menjadi perhatian penting bagi seorang pemimpin muslim, terutama di hadapan pengajian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, kekuasaan memiliki peran yang sangat penting untuk menolong agama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mengajarkan Rasulullah SAW suatu doa agar diberikan kekuasaan yang bisa digunakan untuk menegakkan agamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah Muhammad, Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku dengan cara keluar yang benar. Kita berikanlah kepada diriku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong agama Allah." Menurut Imam Ibnu Katsir, Rasulullah SAW menyadari pentingnya kekuasaan untuk menegakkan agama dan memohon kekuasaan agar dapat menolong kitabullah, melaksanakan hukum Allah, dan menegakkan Islam. Dari tafsir tersebut, ada dua fungsi utama kekuasaan dalam Islam. Pertama, untuk menegakkan agama Islam sebagaimana Rasulullah SAW lakukan ketika beliau menjadi kepala negara di Madinah. Dan kedua, untuk mengurus urusan masyarakat dengan syariah Islam. Kekuasaan yang digunakan sesuai syariah menjamin bahwa semua warga, baik muslim maupun non-muslim, akan terurus dan terlindungi dengan baik tanpa ada penindasan dari pihak yang kuat terhadap yang lemah. Kekuasaan dalam Islam harus diemban oleh pemimpin yang adil dan amanah, termasuk orang-orang yang diangkat sebagai pembantunya. Mereka harus dipilih berdasarkan kompetensi dan tanggung jawab, bukan karena faktor transaksional atau kekerabatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah menyuruh kalian menyerahkan amanah kepada orang yang berhak menerima amanah itu." Selain itu, pemimpin dan pembantu harus memiliki sifat yang jujur, karena kejujuran membawa kebaikan yang menuntun pada surga, sementara dusta membawa kejahatan yang mengantarkan pada neraka. Islam menekankan pentingnya sistem pemerintahan yang berlandaskan akidah dan syariah Islam, bukan sistem sekuler. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa hukumnya yang terbaik dan wajib diterapkan oleh kaum yang beriman. Sedangkan hukum jahiliyah harus ditinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki?
Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Dalam Islam, amanah kepemimpinan merupakan tanggung jawab yang sangat berat dan menakutkan. Karena tidak hanya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat di dunia, tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kesadaran akan hal ini sangat penting agar para pemimpin takut hanya kepada Allah sehingga mereka tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Rasulullah SAW telah memperingatkan, sungguh kalian akan berambisi terhadap kekuasaan, padahal kekuasaan itu bisa berubah menjadi penyesalan pada hari kiamat kelak. Para khalifah terdahulu seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an sangat khawatir akan beratnya pertanggungjawaban ini. Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an misalnya khawatir Allah akan meminta pertanggungjawaban bahkan atas seekor domba yang mati di tepi sungai Yufrat. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata, jika aku berbuat baik, bantulah aku. Jika aku berbuat salah, luruskanlah aku. Kekhawatiran yang sama juga dirasakan oleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu yang berdoa agar tidak menyia-nyiakan amanah yang diembannya. Meskipun mereka dikenal sebagai orang-orang yang soleh, adil dan amanah, mereka tetap merasa takut akan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Rasa takut ini membuat mereka menjalankan amanah dengan sangat baik agar kekuasaan yang mereka emban tidak menjadi penyesalan di akhirat. Di masa kini, pertanyaan yang relevan adalah apakah para pemimpin saat ini memiliki rasa takut yang sama? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.